Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berdiskusi pada materi manajemen kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Cucun Sunaingsi, SPD, MPD. Dan beranggota 4 orang, yaitu saya sendiri, Anggi Padilla dengan NIM 2205790 dan Muhammad Arif Yoga dengan NIM 2203346, ada Siti Lasmini dengan NIM 2209336, dan yang terakhir ada Syifa Rofiani dengan NIM 2205099. Di sini ada pengertian secara etimologis. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu shuril yang artinya pelari dan shurel yang berarti tempat berpacu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, secara spesifik manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang komparatif, komprehensif, sistematik, dan sistemik dalam rangka mewujudkan keterampilan tujuan kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum yaitu ada perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Yang pertama ada manajemen perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan aktivitas belajar yang bertujuan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diharapkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada siswa untuk kemudian dievaluasi. Selanjutnya ada manajemen perorganisasian dan pelaksanaan kurikulum. Kurikulum berkenaan dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian semua tugas yang memungkinkan terlaksana. Dalam hal ini, manajemen bertugas menyediakan fasilitas material, personal, dan kondisi-kondisi supaya kurikulum dapat terlaksana. Pelaksanaan kurikulum juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah, yang dalam hal ini ditangani oleh kepala sekolah, dan yang kedua ada pelaksanaan kurikulum tingkat kelas, yang dalam hal ini dibagi dan ditugaskan langsung kepada para guru. Yang terakhir ada evaluasi kurikulum atau penilaian kurikulum, yaitu merupakan bagian dari sistem manajemen. Evaluasi ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk penentuan keputusan mengenai kurikulum apakah akan direvisi ataukah diganti. Prinsip manajemen kurikulum. Prinsip manajemen kurikulum terbagi menjadi 5. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi artinya prinsip kesesuaian. Prinsip ini ada 2 jenis, yaitu relevansi eksternal, artinya kurikulum harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang ada pada masa kini, maupun kebutuhan yang diprediksi untuk masa depan. Dan relevansi internal, yaitu kesesuaian antar komponen kurikulum itu sendiri. Yang kedua, prinsip fleksibel. Prinsip fleksibel berarti suatu kurikulum harus lentur atau tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas artinya kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan yang meliputi sinambung antar kelas maupun sinambung antar jenjang pendidikan. Yang keempat, prinsip praktis dan efisiensi. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan prinsip praktis, yaitu dapat dan mudah diterapkan di lapangan. Kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktik pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Yang terakhir,
prinsip efektivitas. Prinsip ini menunjukkan pada suatu pengertian bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Selanjutnya, fungsi manajemen kurikulum. Fungsi manajemen kurikulum diantaranya yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan ekstrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Di samping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum. Nah, untuk yang selanjutnya, terdapat kondisi yang perlu dianalisis dalam setiap perencanaan kurikulum, yaitu aspek sosiokultural dan aspek persediaan fasilitas. Dalam aspek sosiokultural, yang perlu dianalisis adalah kemampuan profesional manajerial yang menuntut untuk mengolah dan memanfaatkan sumber yang ada di masyarakat. Bagaimana sosial dan kultur di masyarakatnya. Yang selanjutnya dalam aspek persediaan fasilitas, pada kondisi ini yang perlu dianalisis adalah bagaimana perencana kurikulum seharusnya melibatkan guru-guru dalam perencanaan kurikulumnya dan juga harus memperhatikan kesiapan guru-guru di lapangan. Untuk model perencanaan kurikulum itu terbagi menjadi 4, yaitu model perencanaan rasional deduktif atau rasional tiller, model interaktif rasional, disiplin model atau model disiplin, dan yang keempat ada model tanpa perencanaan. Model perencanaan rasional deduktif. Nah, model ini menitik beratkan logika pada rancangan kurikulum, tapi model ini juga mengabaikan masalah-masalah dalam lingkungan tugas. Model ini cocok untuk sistem pendidikan yang sentralistik. Yang kedua ada model interaktif rasional. Model ini menitik beratkan rasional sebagai kesepakatan dari pendapat-pendapat yang berbeda. Yang ketiga ada disiplin model atau model disiplin. Model ini menitik beratkan pada guru-guru yang merencanakan kurikulum berdasarkan pengetahuannya, yaitu pengetahuan filosofis, sosiologis, dan psikologis. Untuk yang keempat ada model tanpa perencanaan. Model tanpa perencanaan adalah model kurikulum yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan inisiatif guru. Misalnya, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan di ruang kelas sebagai pembuatan keputusan. Selanjutnya, komponen manajemen kurikulum. Terdapat beberapa komponen manajemen kurikulum, di antaranya manajemen organisasi kurikulum, manajemen pelaksanaan kurikulum, dan manajemen evaluasi kurikulum. Yang pertama, saya akan menjelaskan manajemen organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Struktur program ini merupakan dasar yang cukup esensial dalam pembinaan kurikulum dan berkaitan erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai.
Kedua, manajemen pelaksanaan kurikulum. Pembinaan kurikulum pada dasarnya adalah usaha pelaksanaan kurikulum di sekolah. Sedangkan pelaksanaan kurikulum itu sendiri direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya bagi suatu jenjang pendidikan atau sekolah-sekolah tertentu. Pokok-pokok kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 pokok kegiatan, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah, kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru, kegiatan yang berhubungan dengan murid, kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pelaksanaan evaluasi, kegiatan pelaksanaan pengaturan alat, kegiatan dalam bimbingan dan penyuluhan, dan kegiatan yang berkenaan dengan usaha peningkatan mutu profesional guru. Dua tingkatan pelaksanaan kurikuler adalah di tingkat sekolah dan di tingkat siswa. Kepala sekolah memainkan peran ini di tingkat sekolah, sedangkan guru memainkan peran ini di kelas. Meskipun terdapat perbedaan tingkat pelaksanaan administrasi, yaitu tingkat kelas dan tingkat sekolah, serta antara tanggung jawab kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan kurikulum, namun kedua tingkatan dalam melaksanakan administrasi kurikulum selalu bekerja sama dan berbagi tanggung jawab untuk melaksanakan proses tersebut. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah. Pada tingkatan sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan, yakni menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat dan membuat notula rapat, serta membuat statistik dan menyusun laporan. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas. Pembagian tugas-tugas tersebut meliputi 3 jenis kegiatan administrasi, yaitu pembagian tugas mengajar, pembagian tugas pembinaan ekstrakurikuler, dan pembagian tugas bimbingan belajar. Yang ketiga, manajemen evaluasi kurikulum. Menurut Grondon, rumusan evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Sementara itu, Hopkins dan Antes mengemukakan evaluasi adalah pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Sedangkan menurut Tyler, evaluasi berfokus pada upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar. Hasil belajar tersebut biasanya diukur dengan tes. Tujuan evaluasi menurut Tyler yaitu untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi baik secara statistik maupun secara edukatif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.